Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Anda dinyatakan bersalah karena telah mengkorupsi senilai 1 triliun. Anda akan menerima hukuman setara dengan 10 tahun penjara dan serta menggantikan uang yang dikorupsi. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Kami dari kelompok Biang Kerok. Berani inovasi advokasi, Niat gagalkan kejahatan. Gak rawan oleh korupsi. Tada! Biang Kerok. Berani inovasi advokasi, niat gagalkan kejahatan, garawan oleh korupsi. Oke, jadi di sini kita berempat dari kelompok Biang Kerok telah membaca sebuah artikel ya. Jadi artikel itu tuh membahas tentang skandal dugaan korupsi ya di pertambangan timah ilegal di PT Timah gitu. Jadi kerugiannya itu hingga 271 triliun. Gue dikasih gitu. Oke, jadi di artikel ini juga tadi menyebutkan beberapa nama besar itu. Seperti apa nih? Ya RBS, Robert Bono Susatya gitu. Sama Kasus Mois gitu. Ada nih catatannya. Oke, sama Kasus Mois. Jadi dua orang itu disebut-sebut tadi dalam artikel ini. Jadi ada dugaan juga bahwa sebenarnya Kasus Mois ini adalah bawahan dari si RBS itu. Jadi RBS adalah dalangnya gitu. Tapi itu masih dugaan gitu ya. Dan ada juga beberapa kritikan bahwa dampak lingkungan dari praktik ini tuh besar banget, seperti kerusakan ekosistem pesisir laut gitu ya, hingga menciptakan ribuan lubang tambang berbahaya. Nah, jadi itu adalah isi artikel yang tadi kita baca berempat, guys. Oke, sekarang Jabes akan menjelaskan tentang peran aparat penegak hukum ya. Atau istilah tadi apa? APH. APH betul. Jabes, silakan Jabes. Oke, jadi yang pertama itu adalah penyelidikan dan juga pengusulan kasus. Penyelidikan dan juga Pertama berarti penyelidikan tuh. penyelidikan betul, dan juga pengusutan kasus. Yes. Jadi Jampitsus ataupun nama lainnya agak aneh sih. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Wah, itu panjang banget ya. Ya, oh ya, emang gua nggak tahu. Oke. Jadi yang pertama itu penyelidikan karena telah memeriksa 172 saksi. Oh, jadi peran pertama itu penyelidikan. Jadi contoh itu memeriksa saksi-saksi. Betul, dan juga menetapkan 15 tersangka jadinya. Oh, iya. Berarti emang mereka tuh bikin kerugian. Komplotan, iya besar banget. Saksinya sampai 100. Iya gila, yang bener aja ya. Berarti emang komplotan bener ya. Karena kan disebutin tadi ada RBS. Itu peran pertama ya. Itu yang pertama. Sekarang peran kedua. Yaitu dalam mengumpulkan bukti. Mengumpulkan bukti. Berarti banyak dong bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penegak hukum. Memang betul. Makanya karena kan di sini kan udah gede-gede. Wah, mati guys. Oke, kita lanjut. Lanjut. Jadi bukti apa tadi? Mengumpulkan banyak bukti. Iya. Oke, udah muncul lagi. Oke. Jadi yang kedua itu adalah mengumpulkan bukti. Kenapa? Karena RBS itu kan pinter ya. Apa gitu sih? Iya, Pinter ya? Emang bener. Dia bisa Kontrol ya, dia tuh sebagai otaknya jadinya Bisa play victim gitu. lah. Iya, play victim betul. Nah, jadi sebenarnya RBS itu tuh otaknya. Dan yang apa tuh disebutin tuh HV. bukan si satu lagi. Iya. Oh, dan Harvey Mois ya. Harvey Mois itu sebagai kaki dan juga tangannya. Jadi itu sebenarnya si siapa? Si RBS ini tuh cuma jadi kayak ya prosesornya gitu. Oh, yang nyuruh-nyuruh. Iya, yang nyuruh-nyuruh betul. Dan sisanya yang bawahannya itu Harvey Mois siapa kek itu jadi kaki tangannya. Dia juga kena ya. Makanya dia juga kena karena tuh sederetan tuh kan semua kan. komplotan. Betul. Terus yang terakhir itu adalah penegakan hukum. Bikin keputusan dong kalau penegakan itu. Betul. Karena kan namanya juga udah peran aparat penegak hukum. Udah. Berarti yang langkah terakhir tinggal menegakkan aja. Dia memberi putusan gitu. Betul. Jadi tadi yang pertama apa? Penyelidikan, yang kedua mengumpulkan bukti. Terakhir penegakan hukum. Udah, itu udah pas. Karena udah ketahuan, oh ya 271 triliun apa nggak dihukum kan? Gitu kan. Artinya peran penegak hukum itu penting juga ya? Betul, pasti dong. Bener banget dong. Masa Gitu. aja, Iya. Terus nanti makin berlipat ganda gitu. Iya kan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke tujuan hukumnya akan dijelaskan oleh Niko. Nah, oke, kan kita udah
tahu nih peran-peran dari aparat penegak hukum. Sekarang kita akan menjelaskan tujuan hukum dalam konteks penegakan ini untuk mengurangi korupsi seperti ini. Agar yang pertama tujuannya adalah menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Sama yang tadi berarti. Benar. Ada hubungannya. Lalu kenapa Iya. menegakkan keadilan? Ya untuk tidak ada korupsi seperti ini lagi. Biar keadilannya itu selalu tegak ya. Iya, selalu Tidak tegak. ada- Dia itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bener Iya. banget. Setara. Berarti kalau nggak ada penegak Iya. hukum yang baik, bisa aja Iya. hukum bagi orang kaya santai. Santai. Tapi bagi masyarakat Bener banget. Iya, Iya. betul. Berarti penting. Ya. Iya, benar. Itu yang pertama. Nah, yang kedua nih, perhatikan baik-baik. Oh, Yang kedua, Oke. melindungi kepentingan publik. Oh iya, dia kan Iya. merugikan 271 Iya. triliun nih. Iya nih. Berarti dia merugikan seluruh masyarakat. Betul. Indonesia. Bener banget. Dan apalagi dia 200. kepentingannya diri sendiri. Jadi Bener banget. Iya. Jadi dia merugikan banyak orang. Makanya penegak hukum itu nggak cuma nangkep pelaku, tapi melindungi yang lainnya juga. Betul. Iya. Mereka Karena kan berarti ini uang kita juga dong ya. Iya. Iya, soalnya kita sudah belajar. Iya, bener. Soalnya ini ya ekonomi negara kan. Iya. Sebenarnya kita bisa bisa lebih maju gitu. iya, maju. tapi karena si ini Ada orang ini, korupsi ini. karena RBS Hilang uang kita 271 triliun. Berarti kita perlu dilindungi penegak hukum juga. ya? betul. Bener banget. Makanya adanya undang-undang dasar jadinya kan. Itu ada kan kedua. Ketiga. Nah, tujuannya yang ketiga itu adalah mencegah kerugian negara. Iya, Nah, yang seperti tadi Iya, itu seperti ya. tadi, mencegah. Ya, Oh. mencegah kerugian senilai 270 triliun ini. Oh iya, karena kan kalau ada penegak hukum, dia tuh nggak cuma kasih efek jerak ke pelaku juga kan? Iya. Benar. Tapi dia orang yang mau melakukan itu juga jadi, Jadi- wah takut nih. Iya. Jadi ada pencegahan. Iya. Oh mungkin itu maksudnya, bener nggak? Berarti Iya, iya. batasannya Oh. itu juga makin kecil jadinya. Iya. Bener banget. Ya. Nih, yang keempat dan yang terakhir adalah memberikan efek jerah kepada siapa yang melakukan, ya, memberikan hukuman gitu. Terus yang kelima adalah melindungi lingkungan. Oh iya. Iya. Kalau dibiarin dia lingkungannya rusak nih. Iya, udah bolong gini ya. Ekosistem juga rusak. Seperti ini. Duit Ya. kita hilang, ekosistem kita rusak, negara hancur. Ya udah, jadi secara hukum. Jadi secara keseluruhannya adalah tujuan hukum nih adalah untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, serta mendorong keadilan dan kesejahteraan yang lebih luas. Oke, saya mengambil alih untuk simpulan Oh, ini. langsung banget nih. Sini. Oke, siap. Biar pulang kita. Tolong. Secara keseluruhan, peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Baik untuk melawan korupsi maupun untuk melindungi lingkungan dari apa ini? Kerusakan yang lebih parah. Iyalah, betul lah. Benar kata Jabes. Keberhasilan mereka dalam memproses kasus ini akan menjadi ujian penting bagi sistem peradilan Indonesia dalam memberantas korupsi yang terstruktur dan berdampak luas. Jadi dia kasih kesimpulan atau baca teks ya? Baca teks ya kayaknya. Ini teks. Oh, ini adalah teks yang kita simpulkan dari Iya, kita berempat. kita berempat. Dari kelompok Biang Kerok.